Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat aja ya tentang komunikasi data. Ya, jadi karena memang kita belum pernah ketemu secara langsung, jadi pertemuan pertama itu kita sudah harus online ya, atau daring ya, atau jarak jauh. Maka ya terasanya kaku ya. Kemudian beberapa materi juga memang itu harus disampaikan secara langsung, secara visual gitu. Karena kalau tidak juga lumayan susah untuk menjelaskannya. Apalagi kalau saya cuma lempar materi, kalian baca sendiri juga pasti banyak yang bingung gitu. Nah, oke, ini komunikasi data. Ini akan saya coba jelaskan ya sedikit tentang yang kemarin sudah kita pelajari. Oke, kita mulai ya biar cepat, biar durasinya tidak terlalu lama, size-nya tidak terlalu besar ya videonya. Pertama nih, komunikasi data, yaitu komunikasi di mana source-nya atau sumbernya itu adalah data. Ya, jadi komunikasi tapi yang di-deliver itu data. Kalau komunikasi biasa itu kan seperti kita ngobrol sama orang lain ya, atau dua orang yang saling berbicara, itu kan namanya komunikasi. Nah, kalau komunikasi data berarti ya yang ditransmisikan adalah data. Nah, di sini dijelaskan transmisi suara itu dapat saja dijadikan transmisi data ya jika informasi suara tersebut itu diubah atau diprodukkan menjadi bentuk digital ya. Itu nanti sebetulnya ada di mata kuliah lain ya, sistem digital itu atau struktur data, itu tentang konversi data. Ya, data itu kan nanti akan ada proses yang namanya konversi. Jadi suara kayak ini saya rekam video dan suara, tapi nanti ketika saya upload ya itu akan jadi apa? Data digital. Ya, jadi ketika ini saya sedang merecord pun ini ada satu proses ya, proses di mana data ini suara dan video secara visual akan didigitalkan. Nah, pengertiannya ya untuk komunikasi data penggabungan antara dunia komunikasi dan komputer. Nah, ini tadi ya, komunikasi secara umum itu kan antar manusia. Kalau komunikasi data itu antar komputer atau perangkat digital yang lainnya seperti PDA, printer, ataupun handphone. Nah, pengertiannya ini tadi udah ya. Data yaitu semua informasi yang berbentuk digital. Digital itu kan bilangan biner ya, atau bit yang hanya ada 0 dan 1. Nah, itu kan nanti ada proses yang panjang bagaimana data itu dari suara menjadi 0 dan 1. Kemudian nanti data itu dapat direpresentasikan lagi ke dalam bentuk video. Kemudian ada transmisi suara atau analog, itu dapat juga jadikan transmisi data jika informasi suara tersebut diubah menjadi bentuk digital. Nah, ini kan suara ini analog ya, tapi didigitalkan. Nah, tadi sempat saya singgung sedikit masalah analog ya. Analog itu kan tentang ruang dan waktu. Jadi apa yang sudah saya bicarakan ini sebetulnya tidak bisa diulang kecuali saya bicara lagi. Tapi kalimat-kalimat yang sudah diucapkan kan tidak bisa di-rewind. Nah, dengan suara atau perkataan-perkataan saya itu didigitalkan, maka nanti tinggal di-rewind sesuka hati. Ya, karena datanya sudah berbentuk digital. Secara tidak langsung, sebetulnya ya yang namanya komunikasi data itu sudah setiap hari ya. Dalam sehari-hari juga kalian sudah mengaplikasikan itu, menerapkan itu tanpa disadari. Nah, itulah gunanya kuliah, gunanya belajar. Kita belajar ilmu-ilmu yang kadang sebetulnya sudah ada ya di sekitar kita. Oke. Kemudian di sini ada digital versus analog. Nah, keuntungannya data digital itu apa? Lebih cepat ya daripada analog. Kekurangannya itu rawan error. Jadi kalau baseband datanya ini rusak, ya, binernya rusak, maka data yang dikirim akan rusak. Contoh ya banyak ya, kita kirim video, tiba-tiba videonya macet-macet dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena mungkin pas upload ada error ya, jadi datanya itu tidak sempurna. Itu juga bisa. Nah, faktor yang harus diperhatikan pada komunikasi data apa saja? Pertama, ada
jumlah dan lokasi pemrosesan data. Jadi data yang diproses itu berapa sih? Ya, kalau yang seperti kita ketahui, kalau data digital itu sudah ada satuannya ya. Satuannya itu pakai byte atau bit. Jadi bit jadi byte, kemudian kilobyte, megabyte, dan seterusnya. Kemudian jumlah dan lokasi terminal. Ini yang namanya jumlah dan lokasi terminal itu ya media transmisinya atau transmitternya itu ada berapa yang harus dilalui. Misal ini, nanti saya upload di YouTube. Berarti kan dari laptop saya, kemudian nanti lari itu ke atas itu ada router, kemudian dari router itu nanti akan diproses ke node atau si server-servernya si YouTube itu baru nanti diproses sama sentralnya YouTube dan lain sebagainya. Kemudian ada tipe transaksinya, ada kepadatan lalu lintas ya. Jadi yang namanya komunikasi data juga ada yang namanya nanti redundancy, kepadatan lalu lintas gitu ya. Kemudian ada prioritas atau urgensi dari informasi yang disalurkan. Pola dari lalu lintas itu ada bit error rate yang dibutuhkan, keadilan sistem, kemudian revenue dan seterusnya. Ini saya skip aja. Oke. Ini juga saya skip. Nah, ini yang akan saya jelaskan nih. 7 layer OSI. Sebetulnya ini lebih pasnya disampaikan untuk di materi jaringan ya. Jaringan komputer itu lebih pasnya di situ. Tetapi kalau kita berbicara jaringan komputer, maka jaringan itu merupakan salah satu media transmisi yang digunakan untuk apa? Untuk mendeliver data. Ya. Secara tidak langsung berarti ilmu jaringan komputer itu adalah ilmu untuk mentransmisikan data. Ya. Karena ujung-ujungnya yang namanya jaringan komputer untuk apa coba? Untuk internet, gitu kan? Sementara internet, ya, yang ditukar itu apa sih? Yang ditukar itu data. Tuh, kita lihat video di YouTube, kita chatting, itu kan yang bertukar data. Nah, ini kita coba jelaskan satu-satu secara cepat aja ya. Jadi layer-layernya itu ada, oke, ini malah jelasinnya dari atas ya. Dari fisikal dulu deh. Udah enggak nih? Nah, pertama ini adalah lapis fisik. Jadi yang pertama yang paling rendah itu fisikal ya. Apa yang dimaksud dengan lapis fisik ini? Yaitu pertukaran data secara fisik terjadi pada lapis fisik. Nah, deretan bit untuk data itu diubah menjadi sinyal-sinyal listrik yang akan melewati media ini. Nah, kemudian diperlukan sinyal yang cocok untuk lewat di media transmisi tertentu. Dikenal 3 macam media transmisi, yaitu kabel logam, kabel optik, dan gelombang radio. Nah, lapis fisik ini ya, intinya apa sih? Intinya di sini kalau kita bicara, kalian tahu yang namanya LAN card, terus kabel-kabelnya ya, LAN card itu ya. Jadi kabel itu kan nanti ada RJ45, terus dicolokin ke LAN card. Kalau pakai fiber ya nanti pakai yang fiber itu. Jadi kita bicara tentang hal-hal fisiknya yang untuk mentransfer data nanti ini. Jadi pertukaran data nanti itu. Jadi yang kita bicarakan tentang ini. Kemudian arsitektur jaringannya mau gimana. Nah, kemudian misal kalau di ilmu jaringan itu kan ada yang namanya teknik pengkabelan itu ada cross, ada strike. Nah, itu masuknya ke lapis fisik ini ya, atau physical layer. Nah, yang kedua ada data link. Data link ini menyajikan format data untuk lapis fisik, pembentukan frame rate, ada pengendalian kesalahan, pengendalian arus data. Nah, kalau di data link ini pengalamatan sebetulnya, tapi bukan IP. Yang dialamatkan ini di sini, diidentifikasi adalah MAC-nya, MAC address-nya. Nah, jadi media access control. Setiap device, laptop, HP, ya, setiap device digital itu punya MAC address. Mereka punya alamat dari dari device-nya itu. Beda dengan IP. IP itu adalah alamat jaringan. Ya, tinggal. Jadi ada alamat jaringan, ada alamat secara fisiknya. Jadi kalau kita gambarkan apa ya? Contoh, ini rumah saya. Jadi rumah saya kalau digambarkan secara MAC address-nya, maka itu ada di lintang utara sekian, lintang selatan sekian. Jadi titik koordinatnya. Tetapi kalau IP-nya, alamat jaringannya,
alamat rumahnya itu di mana, di Jalan Jatisari RT 9 RW 3 nomor 33. Itu yang membedakan di situ ya. Jadi setiap device ada MAC address-nya ya, jadi handphone ini ya itu ada MAC address-nya seperti itu data link ya. Kemudian yang ketiga ada network layer jaringan ya. Ini udah jelas ya kalau kita bicara jaringan, yaitu tentang pengalamatan, kemudian routingnya, kemudian IP-nya ya, pengalamatan dari jaringan ini. Kemudian di satu router itu ada berapa klien dan lain sebagainya. Nah itu ilmu tentang jaringan. Makanya kalau secara umum kalau kita bicara tentang jaringan, maka itu baru 3 lapis dari OSI layer ya, baru 3 lapis ya, yaitu yang tadi yang pertama fisik, kemudian data link dan network atau jaringan. Nah, kemudian yang keempat ini ada transport layer yang naik jadinya ya. Transport layer itu berfungsi untuk mentransfer data ya. Ini bertanggung jawab atas keutuhan data dalam transmisi gitu ya. Jadi supaya kedua belah pihak ini datanya tidak miss, datanya itu sinkron. Nah, ada yang istilah di sini paketisasi, yaitu panjang paket, banyaknya paket, penyusunannya, terus kapan paket-paket tersebut dikirimkan. Jadi kalau di awal di physical itu kan dia menghimpun dulu size dari data yang akan dikirim. Nah, kemudian transport layer ini berfungsi untuk memecahkan data itu. Jadi data yang mau dikirim ini berapa, kemudian mau dikirimnya kapan. Nah, nanti kan kita bicara bandwidth. Nah, transport layer ini juga akan membaca dengan bandwidth misalnya 1 Mbps, maka data yang besarnya 10 Mbps itu akan bisa dikirim dalam waktu berapa? 10 detik itu. Sebentar saya minum. Oke, lanjut. Gitu ya. Transport layer itu menentukan berapa sih data yang mau dikirim, berapa size-nya, dan kapan. Kemudian ada session layer. Session layer ini berfungsi untuk mengkontrol komunikasi antar aplikasi. Nah, contoh protokol-protokol di session layer ada Windows, SQL ya. Jadi kalau kita bicara bahasa SQL itu maksudnya sini juga ya, ke komunikasi data juga gitu kan. Nah, kemudian ada ASP dan lain sebagainya. Jadi data yang dikirim ya, kalau kita belajar apa bedanya sama MySQL. Nah, MySQL itu adalah software yang digunakan untuk mengolah data. Nah, teknik mengirimkannya itu salah satunya nanti ada dengan protokol SQL. Nah, seperti itu. Kemudian kalau secara garis besar, kalau kita bicara tentang apa ini, session layer ya. Session layer ini juga akan menentukan ini. Jadi tipe-tipe apa ya, pengiriman datanya itu loh. Misalnya jenis komunikasi session layer itu kan ada 3. Ada simplex, ada duplex, half duplex, dan full duplex. Nah, simplex itu adalah komunikasi yang satu arah. Jadi di session layer ini akan dibaca nih, ini komunikasi mau berapa arah. Misal, nanti saya upload video, maka video itu adalah komunikasi satu arah atau one-sided. Jadi di video itu saya jelaskan materi, tapi kalian tidak bisa langsung menanggapi. Ya, jadi kalian mau ngomong, kalian mau diem, tetap video itu akan terus lanjut. Itu. Nah, kalau yang half duplex itu 2 arah, tapi gantian, dia tidak bisa berturungan. Nah, kalau contoh dari half duplex itu antara lain misalnya apa ya, pager, bahkan chatting itu half duplex ya, karena itu 2 arah. Ya, meskipun kadang kita ngirim pesan itu bersamaan, tapi pasti ada selisih sepersekian detik gitu. Jadi ada 2 arah, jadi tidak langsung. Jadi kayak chatting itu juga sama, maksudnya half duplex. Yang ketiga itu ada full duplex. Nah, kalau full duplex itu seperti telepon, video call. Jadi bisa jadi ngomongnya itu bertabrakan. Nah, jadi komunikasinya itu bertabrakan. Apalagi video WhatsApp ya, itu kalau lemot itu kan kadang kita lagi ngomong tiba-tiba ditimbrung sama yang lawan bicara kita. Ya, tiba-tiba dia ngomong gitu kan. Terus tiba-tiba kita berhenti karena apa? Karena ada
delay di situ. Nah, kemudian yang ke-6 ya ini ya. Yang ke-6 ini ada yang namanya presentation layer. Presentation layer ini untuk mengemas data dari sisi aplikasi sehingga mudah untuk lapisan sesi mengirimkannya atau sebaliknya. Jadi gini, misal kita lihat gambar itu kan formatnya JPEG. Nah, JPEG itu supaya bisa ditampilkan di komputer, ya, maka gimana? Maka si komputer itu harus ada presentation layernya yang mengkonversi data yang digital tadi menjadi format gambar JPG tadi. Begitupun dengan kita browsing nih, kita googling, maka kita akan mendapatkan informasi berupa teks. Nah, informasi itu bisa kita baca dengan adanya presentation layer ini. Ya. Jadi presentation layer itu menentukan tipe-tipe data sebetulnya. Makanya kalau misalnya kita upload video, kok nggak bisa? Nah, padahal itu video loh. Kenapa? Nah, ternyata mungkin formatnya berbeda. Ternyata yang bisa diupload itu hanya yang format MP4 misalnya. Kalau di sini kan ada MPEG gitu ya, ada MP4. Ternyata video kita misalnya apa? WAV apa FLV dan kawan-kawan lain-lain ya. Itu tidak akan bisa diupload karena apa? Karena presentation layernya tidak sama gitu. Nah, yang terakhir ini ada application layer. Application layer ini sudah masuknya ke interface-nya. Ya, kalau di lingkungan OSI ini sebagai interface user. Nah, user itu biasa berinteraksi melalui sebuah program atau software. Jadi kalau udah bicara application layer, ya contoh layanannya di sini antara lain kalau email ya, kita buka email, maka di dalamnya itu ada pelayanannya ya, protokolnya itu ada POP3, ada SMTP. Kemudian kita bisa transfer file itu juga ada yang namanya FTP. Kita bisa browsing itu pakai yang namanya HTTP. Nah, nanti tinggal di browse melalui browser. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini tentang OSI layer. Oke. Nah, oke, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Jadi sebetulnya sudah saya ringkas dalam waktu 15 menitan ini sudah menjelaskan dua pertemuan ya. Pertemuan yang pertama tentang komunikasi data ya, pengenalan komunikasi data, sekaligus tentang apa ini yang kedua? Kedua itu tentang protokol komunikasi data. Jadi isinya juga akan hampir sama ya. Karena yang slide yang pertama ini, materi yang pertama ini memang bablas ya, bahkan sampai ada switching dan lain sebagainya. Oke, sekian ya. Ini kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung WA. Kalau cukup panjang nanti saya record pakai voice note gitu ya, voice recorder. Kalau sekiranya perlu nanti bisa saya buatkan video lagi untuk menjelaskan. Oke, sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum.